Hai pecinta drama action, selamat datang di channelnya Ades 1630. Di episode terakhir untuk teman-teman yang belum nonton endingnya seperti apa, silahkan tonton secara full dulu. Karena pengalaman menonton secara utuh jauh lebih baik ketimbang hanya sekedar mendengarkan alur cerita secara singkat. Dan untuk yang sudah nonton, anggap saja kita sedang guyonan. Karena di video kali ini Mimin ngebahas endingnya terlebih dahulu, lalu kemudian baru lanjut di episode yang ketujuh. Dan sekarang inilah dia ending Shop for Killer agak lain yang kita semakin buat agak lain. Let's go. Sungzo yang notabene pasukan elit yang terlatih ternyata mampu dikalahkan Jian yang lebih menguasai dari segi strategi. Jadi poin yang bisa kita ambil, tak selamanya otot itu selalu diandalkan. Terkadang memang ada momen yang harus kita mengedepankan otak. Sama seperti yang dialami oleh Yongmin yang harus tewas karena otaknya dipacul oleh Sungzo. Udahlah kita kesal sama si kawan ini, tewasnya pun bikin kesal. Bergaya dengan AK serbu di tangannya, Yongmin yang menembak atap langit-langit menantang semua orang untuk melawan dirinya. Dan dengan kocaknya Sungzo yang buta map, buta mana lawan mana kawan, memacul kelapa Yongmin dengan sebuah kampak. Dan si beban pun akhirnya pergi duluan menuju alam baka. Dan sementara itu brother yang dikira tewas karena ditembak oleh Sungzo ternyata selamat karena menggunakan vest level 4 anti peluru. Nah ini baru cerdas, perang bawa otak, bawa mental. Kemudian setelah menganggap brother tewas, Sungzo kembali memburu Jian yang mencoba kabur dari dirinya. Terjadi kucing-kucingan antara Sungzo dan Jian yang ternyata ini merupakan strategi The Op Kepepet yang sedang Jian jalani. Menggunakan cairan mudah terbakar, Jian membakar Sungzo dan ditutup dengan satu headshot yang mengirim Sungzo menyusul orang yang dia pacul. Ya pokoknya begitulah ya, epic nggak epic, yang jelas di sini Jian berhasil melunasi balas dendam kedua orang tuanya. Yang satu tewas dipacul, yang satunya lagi tewas di headshot. Kacau. Dan di situasi yang berbeda, Sang Sabu yang tersulut amarahnya karena melihat Min Hye tertembak, akhirnya meladeni pertarungan dengan si duo kembar. Singkat cerita, terjadi pertarungan yang begitu epik yang tentu saja pertarungan ini dimenangkan oleh Pasin yang menumbangkan si kembar satu persatu. Kalau ini Mimin akui ada gregetnya, apalagi pas duel jarak dekat yang saling memberikan tusukan satu dengan yang lain. Gak kayak Yongmin tewas sia-sia dipacul. Dan terakhir ada 3 momen yang agak lain yang jauh dari expect yang saya harapkan. Yaitu momen yang pertama terjadi negosiasi antara Jian dan pasukan susulan yang berasal dari membernya Motherhead. Jian yang cerdas dan tahu jika saat ini mereka tidak mungkin melakukan perlawanan, dengan pintarnya menawarkan sejumlah uang hingga mampu mengusir pergi pasukan tanpa harus melakukan perlawanan. Dan momen yang kedua ketika semua kondisi telah kondusif, Jian mencoba menemui sang guru yang ternyata telah kali keduanya meninggalkan dirinya. Kemungkinan ini Pasin pergi membawa Min Hye ke rumah sakit ya, karena yang kita tahu Min Hye ini nggak mati meski telah ditembak berkali-kali. Beda jauh sama si Yongmin yang tewas dengan sekali pacul. Dan lalu momen yang terakhir, momen yang ditunggu-tunggu meski agak sedikit mengecewakan. Jinman yang diharapkan datang untuk membantu Jian justru malah hadir ketika semuanya sudah berakhir. Dengan mengendarai sebuah taksi, Jinman yang terlihat babak belur akhirnya menampakkan dirinya kepada sang keponakan. Entah tahu habis nyopet di mana atau telah bertarung dengan Bell, yang jelas Jinman masih hidup, memberikan kejutan kepada sang keponakan. Dan film pun tamat.